Tabe salamat lingun alatai, salam sujud, kareda melempang, Om Swastiastu. Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Huma Itah bersama saya Suneta Mantike. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya berperan sebagai pusat pendidikan tinggi agama Hindu yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan kearifan lokal, khususnya budaya Dayak dan tradisi keharingan. Kampus ini tidak hanya mencetak tenaga pendidik dan juga pemuka agama Hindu, tetapi juga aktif dalam penelitian dan juga pengabdian masyarakat berbasis pelestarian budaya lokal. Untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, Dr. Mujiono SAG MAG. Apa kabar Pak? Kabar baik, Iya, Pak Hala. berigas lah Pak lah. Barigas selalu. Oke, dan di sini juga telah hadir perwakilan dari mahasiswa, yaitu Duta Kampus Wakil 2, Nyai ya, Institut Agama Hindu Keharingan Tampung Penyang Palangkaraya periode 2024 ya. Iya, apa kabarnya Mbak? Baik, Bu. Iya, Darah Delima ya. Iya. Oke, yang tentunya nanti akan menjelaskan bagaimana menjaga kearifan lokal lewat pendidikan Hindu. Untuk itu tetap bersama kami di podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Masih bersama kami di podcast Huma Itah, Pak Hari di kesempatan kali ini sudah hadir bersama saya. Di sisi kanan saya ada dua narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya dalam menjaga kearifan lokal lewat pendidikan Hindu. Nah, sebelum kita ke pertanyaan nih, saya ke Pak Rektor terlebih dahulu. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang sejarah berdirinya Institut Agama Hindu ini sampai sekarang kan udah besar nih Pak. Udah banyak ribuan mahasiswa di sini dan lulusan juga tentunya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Selamat sehat selalu untuk kita semua. Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya berdiri di tahun 2001 yang awalnya adalah sebuah sekolah tinggi agama Hindu Keharingan swasta, lalu dinegerikan 2001 menjadi Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Dalam perjalanan sang waktu di tahun 2018 maka berubah menjadi Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Di tahun 2023 kampus ini sudah direkomendasikan untuk transformasi, yaitu menjadi sebuah Universitas Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Itu semua adalah jerih payah kita semua di dalam eksistensi meningkatkan eksistensi meningkatkan kampus kita di dalam ranah tentu, baik di dalam konteks akademis maupun non akademis di Kalimantan Tengah. Baik, itu tadi sejarah singkatnya bagaimana perguruan tinggi Hindu negeri ini bisa berjalan dari waktu ke waktu hingga saat ini terbilang sukses mencetak mahasiswa dan juga ribuan alumni juga yang sudah berhasil menjadi ASN dan sebagainya. Betul. Seperti itu. Baik, kita ke Duta Kampus dulu nih Mbak Dara ya. Apa yang pertama kali nih ya terlintas dalam benak Anda ketika mendengar istilah kearifan lokal dalam konteks agama Hindu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Suneta. Di sini saya akan menjawab, yaitu dalam konteks kearifan lokal dalam agama Hindu, khususnya di Kalimantan Tengah yaitu Hindu Keharingan, terdapat banyak tradisi atau ritual yang dilakukan oleh umat Hindu Keharingan, betapa masih berperan pentingnya ritual ini untuk masyarakat Hindu Keharingan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti itu. Barangkali Mbak Dara sering melihat nih kearifan lokal yang sangat sering kita lihat di lingkungan kita, seperti apa itu contohnya? Contohnya seperti yang sering saya lihat itu di daerah saya, salah satunya yang paling
banyak yang dapat terlihat yaitu dalam upacara tiwah. Itu sangat-sangat berperan penting. Iya, banyak sekali ya. Kearifan lokal yang bisa kita angkat untuk pendidikan Hindunya di situ. Ya, sebagai pendidikan tentunya sebagai generasi muda juga harus terus dan berupaya untuk melestarikannya tentunya ya. Iya. Nah, kita ke Pak Rektor lagi nih. Sejauh mana nih pendidikan Hindu di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya ini mengangkat nilai-nilai lokal, khususnya budaya Dayak dan juga budaya Bali tentunya Pak ya, yang hidup berdampingan di Kalimantan Tengah ini. Ya, terima kasih. Kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya ini menjadi sebuah kebanggaan kita, khususnya umat Hindu di Kalimantan, tentu juga di Indonesia dan juga masyarakat Kalimantan secara makro. Mengapa? Ada semacam histori, ada filosofi dan antropologi dan berbagai hal dihubungkan bahwa Hindu di Kalimantan Tengah ini adalah sangat sebuah kearifan lokal yang harus dijaga, harus dikembangkan dan harus dilestarikan. Dan kampus ini adalah kampus agama Hindu yang punya tanggung jawab, yang punya kewajiban untuk menjaga, melestarikan itu. Karena Hindu sangat dekat sekali dengan tradisi, budaya, kearifan lokal, dan apa yang menjadi tradisi, budaya, keagamaan umat Hindu Garingan yang disebut juga kearifan lokal di masyarakat Dayak, ini adalah napasnya ajaran agama Hindu, yang tentu adalah Hindu lokal maupun Hindu makro, karena Hindu secara umum Sanatana Dharma itu juga menjaga tradisi dan budaya itu sendiri agar tradisi budaya yang ada di dalam masyarakat ini lestari. Jadi punya tanggung jawab besar untuk menjaga, melestarikan budaya, tradisi, keagamaan, seni yang ada di Kalimantan Tengah, yang menurut kita semua itu disebut lokal genius, kearifan lokal itu. Oke, masih ke Pak Rektor nih pertanyaannya nih. Bagaimana mahasiswa diajak untuk tidak hanya belajar agama Hindu nih Pak ya, secara tekstual seperti itu, tapi juga melalui pendekatan budaya dan kehidupan masyarakat. Seperti apa itu Pak? Oke, terima kasih sekali pertanyaan yang menyentuh dari awal sampai tadi disampaikan. Karena ini adalah sebuah didasarkan filosofi, didasarkan antropologi, didasarkan dari teologi antara kearifan lokal Kalimantan Tengah dengan Hindu secara umum, dan kampus kita ini dibentuk sebagai penjaga, pelestari, peradaban kearifan lokal itu. Nah, secara akademis tentu adik-adik, anak-anak diajarkan itu ada 7 mata kuliah kearifan lokal. Apa saja itu Pak? Itu ada panaturan, ada teologi Hindu Garingan, ada taur, ada tanda, ada dan lain sebagainya, dan berbagai hal diajarkan baik secara akademis, secara teori maupun secara praktek di lapangan, dan juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang mendukung di dalam konteks pelestarian dan pengembangan budaya, seni, kearifan lokal, ajaran itu. Dan ini adalah menjadi sebuah marwah, menjadi sebuah swadharma, sewanam yang harus dikembangkan. Dan bahkan kampus institut ini membranding kampus budaya. Membranding kampus budaya. Kalau membranding kampus akademis yang unggul, ya kita berpikir, tapi dengan membranding kampus budaya, mencari nama baik, keunggulan dari kearifan lokal, itulah penampilan atau bahkan eksistensi yang mungkin paling baik. Oke, dari 7 mata kuliah tadi yang berbasis kearifan lokal tadi yang dikatakan Pak Rektor, barangkali Mbak Dara bisa merasakan seperti apa sebagai seorang mahasiswa. Silakan.
Ya, dari yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, yang sudah dipraktikkan oleh kami sebagai mahasiswa yaitu ada tawur, ya Tawur. kami mempraktekkan tawur, Iya. kami mencari ayat-ayat dan bagaimana cara tunturan ya. Iya. Ya, Tuturannya. tunturan dalam tawur tersebut. Ada juga tandak. Tandak juga kami mempraktekkannya yang sudah ada di dalam kitab suci Kandayu Hindu Keharingan. Jadi kami belajar bagaimana cara mengolah, bagaimana cara mahasiswa agar tahu apa kegunaan dari tandak dan tawur tersebut. Apakah Mbak Dara bisa menandak? Kalau untuk menandak mungkin saya bisa sedikit, Sedikit ya, boleh iya karena dipraktekkan. itu dalam tandak menggaru sangkut Manggaru tambak Sangku. raja, Singkat ya. saja. Sangkut tambak, hai pahalendang, basuang behas, pare manyangin tingang, rukun tarahan, jegiling pinang, ini hang luhing, jedandang tingang. Baik, terima kasih alunan yang Iya. sangat merdu. Dan tadi Pak Hari sudah kita dengarkan bersama, itulah tanda Kandayu, lantunan ayat suci yang ada di umat Hindu Keharingan tentunya. Sangat bermanfaat dan banyak juga kepentingan lain juga di situ untuk bersembahyang ya. Jadi kita beralih lagi nih ke Pak Rektor. Apakah ada kegiatan ataupun program kampus yang secara langsung nih Pak berkontribusi pada pelestarian budaya ini? Oke, kita di kampus tadi di awal adalah punya tanggung jawab besar terhadap pelestarian, perkembangan, mengembangkan budaya Kalimantan Tengah khususnya dan Kalimantan pada umumnya, baik itu bersud ritual, upacara, itu berwujud seni dan budaya. Nah, apa yang dilakukan? Kita punya sanggar, yaitu sanggar Palampang Tarung ya, itu yang senantiasa kita kembangkan. Lalu punya prodi seni dan keagamaan yang prodi unggul, saudara, prodi unggul yang barusan. Oleh karena itu mohon dukungan prodi unggul ini tetap nanti unggul dan bisa menjadi prodi yang unggulan yang kita kembangkan untuk menjaga itu. Lalu setiap tahun kita melakukan pawai, kita tentu luar biasa. Di antara kampus-kampus dan lain adalah kampus andalan kita menjadi sebuah kampus andalan untuk dalam pesta pawai budaya. Lalu juga senantiasa diminta untuk mengadakan kegiatan lomba tari, lalu musik dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, lalu juga senantiasa adik-adik melalui mahasiswa dan juga di prodi seni dan keagamaan dan prodi-prodi lain, dan juga ada praktek-praktek pelatihan yang dilakukan, pelatihan basir, lalu balian, seni budaya dan lain sebagainya kita lakukan. Pokoknya kita konsen terhadap bertanggung jawab terhadap pelestarian dan perkembangan dan pengembangan budaya kearifan lokal di Kalimantan Tengah, baik secara makro maupun secara khusus keagamaan Hindu. Baik, cukup banyak sekali ya Pak ya aktivitas ataupun kegiatan kampus ini sendiri yang bersinggungan langsung dengan masyarakat luar. Kita tentunya. coba untuk ke sana dan setiap
ini nyepi pasti ada permohonan permintaan untuk tampil di dalam budaya seni dalam Dharma Santi di daerah-daerah. Nah, saya juga penasaran nih, visi dan misi dari Duta Kampus ini sendiri. Kita beralih ke Mbak Dara, bisa ceritakan atau yang sudah dilakukan sendiri dari Duta Nyai, silakan. Baik, untuk yang saat ini dari Duta Kampus ataupun saya selaku mahasiswa sudah melaksanakan yaitu pengabdian ke masyarakat itu ada di tahun 2024 di Lahai Barat, ya. Barito ya Mbak ya? Ya, di Iya, Barito Sungai Utara, ya. Di situ sangat kami dari mahasiswa sangat berperan penting bagaimana cara memahami adat istiadat orang di sana, begitu, menghormati bagaimana ritual mereka. Jadi kami dari mahasiswa juga mengikuti dari adat mereka itu, ritual-ritual yang ada di daerah mereka. Jadi terjun langsung Iya. melihat seperti apa kearifan lokal dari Lahai itu sendiri. Iya. Apakah di sana kemarin ada semacam penyambutan seperti itu? Tradisi Iya. di sana seperti apa? Untuk kemarin yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Lahai Barat itu penyambutan dengan acara sakepeng. Iya, kan? itu sangat sering ditemukan Iya, itu dalam tidak asing lagi. Iya, tentunya tidak bagi asing kita, lagi masyarakat bagi kita. Dayak. Iya. Baik. Iya, Pak Hari, tentunya di dalam podcast kali ini dalam pelestarian kearifan lokal melalui atau lewat pendidikan Hindu ini sangat banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat Hindu, terkhusus pada umumnya masyarakat luas tentunya. Ya, kita kembali ke Pak Rektor. Bisa ceritakan sedikit nih pengalaman Bapak nih, pastinya pernah pasti mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat atau penelitian yang berkaitan dengan adat lokal di sana. Silakan. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan kita di luar, baik secara individu, para dosen, dan juga lembaga, ini sangat konsen melakukan pengabdian dan penelitian kepada masyarakat. Saya secara pribadi, sebagai dosen, sudah beberapa yang lakukan penelitian, yaitu pelaksanaan upacara tiwah, yaitu baik secara bentuknya upacara tiwah, yaitu tesis saya, lalu juga di S3, disertasi saya juga tentang eksistensi Lio di dalam kosmologi Hindu. Bahkan sudah ada bukunya, saya tulis. Lalu yang tulisan saya, buku yang terakhir itu ada terkait dengan teologi Hindu Keharingan dalam Rumah Betang. Itu baru saja datang bukunya. Kalau mau mempelajari dan menjadi sebuah rujukan tentang teologi Hindu Keharingan, ternyata di Rumah Betang yang saya teliti itu di Tumbang, di mana itu di Kabupaten Gunung Mas. Malahui ya Pak ya? Ya, Tumbang Malahui itu luar biasa, punya filosofi yang luar biasa yang perlu kita pelajari bersama, menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan. Dan juga penelitian saya juga terkait dengan itu, ada teologi Hindu Keharingan terkait di ini situs Bukit Batu. Bukit Batu. Dan masih beberapa banyak yang saya lakukan. Ini dalam rangka juga tentu sebagai tugas dan kewajiban seorang dosen dan juga kampus ini yang harus menelurkan buku-buku. Lalu tindakan-tindakan lain dalam penelitian, pengabdian juga menyangkut berkaitan berbagai hal tentang seni dan budaya, tentang keagamaan. Lalu setiap apa yang dilakukan di kampus ini termasuk penyambutan tamu, senantiasa kita juga menggunakan sebuah tradisi budaya dan keagamaan kita. Misalnya nanti penyambutan Lawang Sekepeng karena tanggal 7 dan 8 kita ada AL di Prodi Magister Pendidikan Agama Hindu. Prodinya Nyai akan ada AL nanti tanggal 7 dan 8 dan paginya ada penyambutan dengan Siap, Lawang Sekepeng.
Dan ya. dengan berbagai hal ini salah satu cara kita, strategi kita, metode kita. Satu, mengangkat derajat peradaban kita di Kalimantan Tengah, lalu juga membangkitkan generasi muda, anak-anak untuk cinta, untuk bangkit terhadap budaya kita yang adiluhung ini. Oke, terima kasih Pak. Penjelasannya cukup luar biasa terhadap kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Pak Rektor sendiri bukan asli orang Dayak, tapi dia sangat mencintai tradisi kebudayaan lokal kita Kalimantan Tengah, khususnya orang Dayak. Iya. Terima kasih sekali ya Pak ya. Ya. Senang sekali. Bahkan juga. saya dimanapun di Jakarta secara langsung pakai lawung terus. Iya. Jadi mencerminkan bukan saya orang Iya, identitas Jawanya, kita ya, Pak ya. tapi saya adalah orang Kalimantan. Aduh, luar biasa, dan Pak. di kegiatan-kegiatan dan kampus ini selalu melaksanakan ritual atau upacara kepada Buik Tambi Saur Iya, Prapa, leluhur ya, Pak ya. kepada leluhur kita di Betul. Kalimantan. Bahkan Buik Tambi di Tengkiling ini menyatakan macam-macam terkait dengan saya, sangat mendukung di dalam peningkatan pelestarian budaya itu. Kita harus tingkatkan budaya Kalimantan Tengah ini. Siapa lagi yang mengangkat derajat, betul. meningkatkan peradaban ini kalau bukan kita Kita. semua. Ini menjadi sebuah dharma saya, kewajiban saya. Kalau saya berbicara tentang itu, saya menangis. Berbicara tentang budaya Kalimantan, saya menangis. Karena darah keturunan saya adalah orang budayawan, orang sejarah, dan orang kerajaan yang yang mengangkat peradaban Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Pak. Penjelasan luar biasa, sangat menyentuh juga terkait kearifan lokal ini tidak bisa kita abaikan. Semoga dari dinas-dinas terkait juga seperti Dinas Pariwisata selalu mendukung kearifan lokal kita Kalimantan Tengah. Baik, kita ke Mbak Dara dulu nih. Kembali, bagaimana respon generasi muda, khususnya mahasiswa nih ya, terhadap tradisi yang sering dianggap kuno dan tidak relevan seperti itu? Ya baik, mengapa banyak anak muda berpikir seperti itu? Karena kita ini masih kurang dalam literasi. Dapat dilihat ternyata kita itu masih banyak kurangnya tentang membaca buku, bagaimana budaya-budaya kita dulu, sehingga betapa mudahnya budaya luar yang masuk seperti itu. Tapi menurut saya tidak salah juga untuk mempelajari budaya luar, tapi jangan lupa pada adat istiadat jati diri kita sebagai orang yang berbudaya seperti itu. Jangan sampai meninggalkan keasliannya. Iya. Seperti itu. Bisa saja berkolaborasi Betul, dengan iya. tradisi-tradisi yang dari luar seperti itu, tapi kita jangan sampai meninggalkan yang keasliannya seperti Iya. itu. Baik, kembali ke Pak Rektor lagi nih. Oke, iya. Apa tantangan terbesar nih Pak dalam mengintegrasikan nilai-nilai tradisi lokal ke dalam sistem pendidikan formal berbasis agama ini? Oke. Tantangan yang paling berat apa? Sebenarnya tidak ada tantangan yang paling berat. Semua tetap ada tantangan, ada peluang. Di balik tantangan itu pasti ada peluang. Apa? Yaitu adalah menyentuh hati, menyentuh rasa dari generasi muda untuk cinta bangsa, cinta tanah air, cinta budaya, cinta peradaban. Kita cinta bangsa, cinta atau nasionalisme tidak hanya cinta hormat pada bendera dan disiplin, tetapi adalah mencintai, menghargai, mempelajari dan melestarikan peradaban bangsa. Peradaban yang sudah diturunkan, diwariskan dari leluhur kita ke generasi ke generasi. Budaya, seni, keagamaan yang disebut tradisional ini justru menjadi sebuah filter generasi muda untuk mencintai bangsa, tidak terkecoh, tidak terbuai oleh perkembangan budaya internasional, budaya-budaya modern. Budaya tradisional tetap dikembangkan, tetap kita lestarikan, dan anak-anak di generasi muda disentuh dari rasa, dari hatinya, sehingga dia simpati, empati untuk cinta pada budaya,
tradisional yang dianggap itu budaya kuno, tetapi itu adalah budaya yang adiluhung. Iya, betul sekali Pak. Saya setuju dan sependapat. Kenapa sampai sekarang kita masih bisa bertahan, yaitu tadi karena kearifan kita tetap kita jaga, kita laksanakan, bahkan kita terapkan dalam kehidupan kita Betul. sehari-hari. Nah, kita ke Betul. Dara lagi ya, sebagai duta kampus nih. Mengapa penting menurut Anda bagi generasi muda ini harus tetap mengenal dan melestarikan kearifan lokal ini di tengah arus globalisasi? Ya, menurut saya mengapa pentingnya budaya ini karena sejak lahir kita itu sudah mempunyai sifat yang berbudaya karena kita di ini mempunyai nilai-nilai budaya yang sangat tinggi. Kita tahu bahwa masyarakat Dayak khususnya Kalimantan Tengah ini mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi tentang budaya. Seperti itu. Oke, baik. Barangkali ini yang terakhir ya. Boleh ke Pak Rektor dulu. Kalau boleh berbagi pesan singkat apa yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda Hindu tentang pentingnya mencintai dan menjaga kearifan lokal budaya mereka sendiri seperti itu. Oke, terima kasih. Kearifan lokal, budaya tradisional, khususnya adalah Kalimantan atau Dayak, jadikan sebuah dasar karakter kepribadian bangsa. Jangan hilang dari sebuah karakter tradisional peradaban bangsa Dayak. Kalau itu hilang, hilanglah orang Dayak. Oleh karena itu, karakter bangsa, karakter Dayak, karakter yang adiluhung, yang harus dijiwai berangkat dari dalam. Mari kita menjadi bangsa yang nasionalisme, menjadi bangsa yang patriotisme, yang menghargai, melaksanakan karakter bangsa, khususnya tradisi, budaya, kearifan lokal masyarakat Dayak. Baik, terima kasih Pak Muji. Dan kita ke Mbak Dara, seperti apa? Silahkan pesan singkatnya untuk para generasi muda nih, selaku generasi muda memberikan pesan kepada generasi muda juga, seperti silakan. Pesan yang dapat saya sampaikan, jadilah generasi yang menghormati budaya dan menghormati para leluhur yang telah menanamkan jiwa kebudayaan. Jadilah jati diri Dayak yang asli, dan orang yang berbudaya adalah mempunyai jati diri yang cemerlang. Iya, terima kasih, luar biasa. Itulah pembahasan kita hari ini di podcast Humaitah. Terima kasih kepada Pak Rektor Terima kasih juga Institut Agama semuanya. Hindu Kampung Penyang Palangkaraya, Pak Dr. Mujiono SAG MAG, dan Duta Kampus Wakil 2 Nyai, ya, Dara Delima, terima Iya, kasih terima yang tentunya sudah berbagi pengalaman berharga tentang menjaga kearifan lokal lewat pendidikan Hindu. Semoga informasi ini membuka wawasan kita agar lebih terus menjaga kearifan lokal dan memahami nilai-nilai budaya agar tidak hilang di tengah kemajuan zaman. Buat Pak Hari yang sudah menonton tentunya tayangan ini, jangan lupa juga gitu ya untuk follow dan share podcast ini agar semakin banyak orang yang sadar seperti itu betapa pentingnya menjaga kearifan lokal kita sendiri. Amundia itah ewe hindai, amundia wayatuh peak hindai. Sampai jumpa pada episode berikutnya di topik menarik lainnya. Tetap dan terus jaga kearifan lokal kita. Saya Suneta Mantike, pamit undur diri. Om Santi 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 Om Sahe.